Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Renungan Kebenaran hari ini untuk kita semua. Topik kita hari ini, hidup hanya sebentar. Ada banyak orang yang kurang menyadari bahwa hidup kita ini sebentar, sehingga terlalu banyak orang sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Banyak orang sibuk menumpuk harta dan mencari kekayaan dengan satu alasan, supaya di masa tua mereka bisa hidup bersenang-senang. Dari satu sisi itu bisa dibenarkan, karena hidup ini kan ada dua cara pandang. Cara pandang kita sebagai manusia dan cara pandang Tuhan. Sama juga dengan cara kerja. Ada cara kerja kita, ada cara kerja Tuhan. Cara berpikir juga sama. Ada cara berpikir kita manusia, ada cara berpikir Tuhan. Dan tentu ini sangat kontradiksi, karena sangat jauh seperti langit dan bumi. Demikianlah jauhnya cara berpikir rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Tapi tentu sebagai umat ciptaan Tuhan, tugas kita adalah menyelaraskan hidup dan pola pikir kita dengan Tuhan. Ini sebuah PR yang panjang, sebuah pergumulan yang panjang yang perlu kita renungkan setiap hari, supaya semakin hari hidup kita semakin mendekat, semakin mengerti, semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Hidup hanya sebentar. Ini yang menjadi tema renungan kita, dan ini juga menjadi judul lagu yang saya ciptakan, dan saya akan naikkan pujian ini buat kemuliaan nama Tuhan. Tak ada yang pasti ini, hidup bagaikan uap, tertiup dan pergi. Ada yang lahir dan ada yang mati. Hanya kasih Tuhanku tetap abadi. Oh, hidup hanya sebentar, buatlah berarti, karena bila tiba waktunya, kita pun kan pergi. Jadilah bijak, persiapkan diri, bila panggilan tiba, alasanmu tiada arti. Hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri
setialah melayani. Di sisa waktu yang Tuhan berikan, berbuatlah untuk kekekalan. Bila sangkakala berbunyi, kita tak ketinggalan. Haleluya. Hidup hanya sebentar, buatlah berarti, karena bila tiba waktunya, kita pun kan pergi. Jadilah bijak, persiapkan diri, bila panggilan tiba, alasanmu tiada arti. Hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, setialah melayani. Di sisa waktu yang Tuhan berikan, berbuatlah untuk kekekalan. Bila sangkakala berbunyi, kita tak ketinggalan. Hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, setialah melayani. Di sisa waktu yang Tuhan berikan, berbuatlah untuk kekekalan. Bila sangkakala berbunyi, kita tak ketinggalan. Bila sangkakala berbunyi, kita tak ketinggalan. Bila sangkakala berbunyi, kita tidak ketinggalan. Inilah target gereja Tuhan yang sebenarnya. Dan ini yang perlu dikejar oleh semua orang percaya, supaya ketika sangkakala Allah berbunyi itu, kita ikut recet, kita ikut terangkat bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang kudusnya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya baca firman Tuhan buat kita semua dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 mulai. Perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Perumpamaan dari orang kaya yang bodoh ini, kata Tuhan, kata firman. Jujur, kalau kita bertanya kepada manusia pengusaha orang kaya, mereka pasti akan berkata orang kaya ini adalah orang yang bijak, adalah orang yang pintar. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah planning, dia memiliki sebuah perencanaan yang matang, sehingga setelah dia selesai merencanakan semua rencananya dengan baik, dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, padamu ada banyak harta benda, berlimpah-limpah. Udah nikmatilah, bersenang-senanglah, beristirahatlah." Ini sebuah planning yang baik buat orang-orang yang kaya menurut pandangan manusia. Biasanya seperti itu, orang-orang yang sudah menimbun hartanya, sudah banyak uangnya, sudah banyak depositonya, berlimpah-limpah hartanya. Apa yang mereka perbuat? Liburan ke sana kemari, ke luar negeri, dalam negeri, dan segala macam. Tujuannya untuk apa? Untuk bersenang-senang dan menghabiskan apa yang dia punya. Dan menurut mereka itu sebuah kesenangan, sebuah kenikmatan, dan itu waktunya. Menurut orang-orang kaya tersebut, mereka untuk memanjakan diri, memanjakan hidup, untuk berkeliling dunia, mungkin naik jet atau pesawat pribadi. Kenapa? Karena hartanya sudah bertimbun-timbun banyaknya. Seperti itu disebutkan orang bijak menurut orang kaya yang dalam pandangan Tuhan mereka dikategorikan sebagai orang bodoh. Tapi tahukah saudara, tahukah pemirsa, apa kata firman Tuhan? Malam ini nyawamu akan diambil daripadamu. Dan untuk apa? Untuk siapa itu semua? Inilah makanya tema firman Tuhan buat kita, renungan kebenaran buat kita hari ini, judulnya hidup hanya sebentar. Kenapa? Karena rencana orang kaya tersebut diputus sama Tuhan dengan malam ini UDN. Selesai.
Dan apa yang kau perbuat? Untuk siapa itu? Mau kemana kau setelah kematian? Itu mungkin kalau kita tarik kepada bahasa sehari-hari. Jadi saudara, pemirsa dan sahabatku semua, dimanapun ada hari ini, mari kita belajar mengerti. Untuk kita bisa memahami dan kita bisa mengisi waktu kita yang hanya sebentar ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengapa orang kaya itu disebut bodoh sama Tuhan? Saya baca kepada saudara ayatnya yang ke-19. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau istilah Indonesia, 7 turunan gak habis-habis. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, menurut pola pikir manusia, ini orang kaya cukup bijak, dia cerdas, dia pintar, makanya dia bisa kaya. Dan setelah dia kaya, dia mau memperluas tempat lumbung untuk menimbun harta bendanya. Kalau istilah sekarang, dia akan mendepositokan uangnya di berbagai-bagai bank. Bank dalam negeri, luar negeri, mungkin bank Swiss. Dia akan isi, dia akan taruh deposito di sana. Dan setelah dia tahu sudah bertimbun-timbun, dia bilang, jiwaku bersenang-senanglah, keliling dunia lah, nikmatilah hartamu, makan minumlah, pesta poralah, bersenang-senanglah. Dan Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Jadi, orang yang selalu fokus pada dirinya sendiri dalam pandangan Tuhan, orang itulah orang bodoh. Tuhan tidak melihat seberapa tinggi pangkatmu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak perusahaanmu. Tuhan tidak melihat seberapa leks rumah, harta bendamu, dan seberapa canggih mobilmu dan peralatanmu. Tuhan gak melihat itu. Yang Tuhan lihat, sudahkah engkau berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Jika engkau, jika aku, jika kita semua belum melakukan hal tersebut, yakinkan dirimu hari ini, sesungguhnya kita adalah orang yang terbodoh dalam pandangan Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita sinkronkan hari ini pola pikir kita dengan pola pikir Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau waktunya tiba, malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa itu? Tidak ada guna. Apa yang dibawa? Cuma peti mati, peti mayat. Kalau you orang kaya, peti mayatmu dari kayu yang mahal, yang diukir. Kalau orang miskin, orang sederhana, dari kayu juga, kayu yang sederhana. Hanya itu aja bedanya. Mungkin engkau yang kaya pakai jas yang sangat mahal, buatan luar negeri. Kalau orang sederhana, ya pakai jas yang atau dari pasar loak begitu. Hanya itu aja bedanya. Untuk dibawa ke tempat 1 kali 2 meter tersebut. Itulah akhir dari hidup sebagai manusia. Akhir dalam arti manusia duniawi. Tapi manusia roh kita masih berurusan di penghakiman dengan Tuhan. Artinya harta kita, uang kita, jabatan kita, apa yang kita punya, itu begitu kita menghembuskan napas yang terakhir, dan kita dikubur
dalam tanah ukuran 1x2 itu sudah selesai. Mau orang kaya, mau pejabat, mau anggota DPR, parlemen, mau presiden dan segala macam, di situ selesai. Tetapi ingat, masih ada kehidupan setelah itu. Dan untuk mencapai kehidupan itu, ada satu namanya penghakiman. Dan di penghakiman itu disitulah penentu. Apa yang telah kita perbuat selagi kita hidup di dunia ini, di situ akan terlihat. Karena di sana tidak ada KKN. Di sana tidak ada tipu menipu. Begitu buku kehidupan dibuka, akan ketahuan nama kita ada di sana apa tidak. Kita tidak ada lagi di sana suap menyuap, bohong membohongi. Di sana semua transparan karena Tuhan yang menjadi hakimnya. Jadi hidup yang sementara ini, hidup yang sebentar ini, jangan jadi orang bodoh. Sibuk bekerja untuk memperkaya diri. Sibuk bekerja untuk mencari kesenangan diri. Sibuk bekerja supaya dapat sanjungan dari orang. Oh, dia orang kaya loh sekarang. Dia terhormat loh sekarang. Dia sudah menjadi orang sekarang. Kalau istilah kami orang Batak, kalau sudah disebut, sudah menjadi orang dia. Berarti dia sudah memiliki banyak hal. Jadi saudara, setelah kita memiliki segala hal tersebut, tiba-tiba kolaps, tiba-tiba out, tiba-tiba dipanggil. Kan ada pertanggungjawaban dengan Tuhan. Di pertanggungjawaban inilah yang paling berat. Karena uang kita yang banyak, yang kita tumpuk ini, tidak bisa kita bawa ke surga untuk menyuap para malaikat di sana. Tolonglah, tulislah namaku di kitab kehidupan itu. Ini uang 10 miliar, tidak laku, saudaraku. Inilah, tulislah namaku di situ. Masa cuma tulis saja di buku itu? Susah kali. Ini mobilku Alphard, ini mobilku Lamborghini buat kau. Tidak laku. Semasa hidup inilah kita perlu berbenah. Semasa hidup inilah kita perlu bijaksana mengatur waktu kita untuk kesibukan kita dan mengatur waktu kita untuk Tuhan. Supaya terjadi satu balance, satu balancing keseimbangan di mana kita sibuk dengan dunia dan kita juga sibuk urus pekerjaan Tuhan, urus hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga pekerjaan kita nggak tercela, bisnis kita nggak tercela, apa yang kita perbuat tidak menyimpang dari kebenaran. Kenapa? Karena hidup kita dalam kebenaran, walaupun kita bisnismen, walaupun kita pengusaha, walaupun kita pejabat, walaupun kita pedagang, tapi kita menjaga hidup kita untuk tidak tercemar, mengikuti pola dunia, cara dunia. Karena itu menjadi orang bodoh nanti kita di hadapan Tuhan. Jangan mau jadi orang bodoh. Bijaklah. Dahulukan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Yang kedua, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang kedua, yang pertama tadi jangan bodoh. Yang kedua, kaya di hadapan Allah. Kita harus menjadi pribadi yang kaya dalam pandangan Tuhan. Siapa itu Pak Pendeta orang yang kaya di hadapan Tuhan? Adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu dia orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang baik hati itu dia orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang tulus itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang melayani dengan sungguh-sungguh itu adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang suka berbagi dengan sesama, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan orang-orang susah, yang suka membagi-bagikan berkatnya, membagi-bagikan rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada gereja. Merekalah orang yang kaya di hadapan Tuhan.
Orang kaya yang bodoh ini nggak berpikir begitu. Makanya dia perbesar lumbungnya. Dia nggak berpikir, aku sudah diberkati, saatnya aku menjadi saluran berkat. Nggak ada di otaknya begitu. Yang ada di otaknya, aku mau bersenang-senang. Aku mau menikmati hartaku. Nggak ada pikirannya, aku mau sumbang ke sana, aku mau sumbang ke sana, aku mau bantu keluargaku, saudara-saudaraku, aku mau perhatikan orang-orang susah. Nggak ada di otaknya begitu. Yang ada di otaknya, aku mau berbesar, mau ekspansi, supaya jiwaku bersenang-senang, jiwaku bermegah, jiwaku bergembira, aku mau pesta pora, undang artis. Itu yang ada di otaknya. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan dengan cara melayani Tuhan sungguh-sungguh, rajin berbuat baik, jaga kemurnian hati, ketulusan hati, karena Alkitab bilang kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya kita harus membantu orang, menolong orang dengan tulus, membantu dengan tulus, melayani dengan tulus, mengasihi dengan tulus, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kaya, bukan cuma dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Tuhan. Karena perkenanan Tuhanlah yang paling utama, yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, dalam waktu yang sebentar ini, pergunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan menjadi orang bodoh yang sibuk menumpuk harta untuk dirimu sendiri. Tapi mulailah layani Tuhan, menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan dengan banyak berbuat baik, banyak merenungkan firman Tuhan, rajin kebaktian, rajin melayani, supaya kita menjadi pribadi yang pas dengan Tuhan. Tuhan memberkati.